Halo, perkenalkan nama saya Alcuy Nahitra dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2802683220 sebagai mahasiswa Bina Nusantara dengan jurusan Accounting. Saya akan mempresentasikan dengan judul yaitu Metode of Data Collection dan metode wawancara. Saya akan melakukan presentasi ini, langkah apa yang dilakukan untuk membangun kepercayaan responden di interviewing source data. Yang pertama yaitu di case study-nya, sebuah tim peneliti dari Politeknik Batam sedang melakukan penelitian mengenai efektivitas program penelitian digital yang diselenggarakan untuk pegawai pemerintah daerah untuk mendukung data program yang mereka memutuskan untuk menggunakan metode wawancara. Namun, tim menghadapi tantangan dalam memilih informasi yang relevan, membangun sebuah hubungan kepercayaan, menghindari bias selama wawancara, dan mereka juga mempertimbangkan apakah wawancara tatap muka masih efisien dibandingkan wawancara daring, mengingat keterbatasan waktu dan biaya. Dalam tahap awal, tim telah mengidentifikasi dua jenis sumber data berdasarkan yang pertama itu pegawai peserta pelatihan, sumber primer dan laporan kegiatan. Berdasarkan sumber sekunder, mereka berencana mengkombinasikan keduanya untuk memperkuat kredibilitas hasil penelitian. Selama wawancara, beberapa responden menunjukkan resistensi karena khawatir pendapat mereka dapat mempengaruhi penilaian dari atasan. Dalam peneliti ini, menghadapi pada keputusan strategis, bagaimana cara memilih kombinasi metode yang tepat dan strategi yang tepat, serta cara memastikan keterbukaan responden agar data yang diperoleh tersebut valid dan terdapat kaya dengan makna. Di sini kita ada tiga yang akan kita bahas pertanyaannya. Pertanyaan pertama itu bagaimana jenis wawancara yang paling sesuai dalam case study ini. Kedua, jelaskan bagaimana prinsip triangulasi data antara sumber primer dan sekunder dapat meningkatkan kredibilitas penelitian. Dan yang ketiga itu ada pertanyaan tentang apakah langkah yang dapat dilakukan tim untuk mengurangi dan meningkatkan kepercayaan responden dalam proses wawancara. Oke, yang pertama kita kaji untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana jenis wawancara yang paling sesuai dengan yang case tadi yang kita bahas sebelumnya. Dalam slide ini pada metode wawancara mana yang lebih tepat, maka berdasarkan metode of data collection, saya merekomendasikan untuk tidak memilih salah satu metode saja. Kenapa? Tetapi menggunakan kombinasi yang strategis. Pertama, wawancara semi terstruktur. Saya dalam metode ini mengusulkan bahwa sebagai metode inti. Mengapa? Karena metode ini memiliki panduan pertanyaan jelas namun secara fleksibel. Pewawancara bisa mengikuti alur percakapan alami secara responden, menggali lebih dalam menemukan respon yang menarik dan yang sangat cocok untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi yang dalam tentang pelatihan. Yang kedua, untuk mengakomodir tentang biaya dan waktu, kami mengkombinasikan dengan wawancara tatap muka dan daring. Wawancara tatap muka kami prioritaskan dan informasi kunci yang menunjukkan resistensi atau untuk topik yang sensitif. Dan bahasa tubuh dan suasana tatap muka sangat membantu membangun kepercayaan. Sementara wawancara daring digunakan untuk menjangkau lebih banyak responden dengan efisiensi yang lebih tinggi sebagai pelengkap data. Kemudian, seperti yang ditegaskan oleh jurnal beberapa dari Sugiono di tahun 2017, pemilihan metode harus disesuaikan dengan konteks dan tujuan penelitian. Dalam kasus ini dalam kombinasi yang paling ideal. Kemudian untuk case kedua itu pertanyaannya
Jelaskan bagaimana prinsip triangulasi data antara sumber primer dan sekunder dapat meningkatkan kredibilitas penelitian. Yaitu dengan cara prinsipnya itu menggunakan hal yang sederhana namun kita dapat powerful dengan cara kita membandingkan dan memeriksa antara silang data dari sumber yang berbeda. Dalam penelitian ini, kita akan membandingkan apa yang dikatakan peserta dalam wawancara sebagai sumber primer dengan apa yang tercatat dengan laporan kegiatan pelatihan sebagai sumber sekunder. Contoh, misalnya jika ada seorang peserta dalam wawancara mengatakan pelatihan ini terlalu singkat, dan kita bisa mengecek laporan resmi berapa sebenarnya durasi pelatihannya. Jika banyak peserta yang menyatakan hal yang serupa, data sekunder menunjukkan durasi memang pendek, maka temuan kita memang durasi yang tidak memadai menjadi sangat kuat dan valid. Maka dengan yang triangulasi seperti yang dikutakan oleh Jurnal Meleong 2017, kita tidak hanya tergantung pada satu pihak dan hasil penelitian menjadi lebih solid dan atas terhindar dari bias subjektif penelitian maupun responden. Kemudian pertanyaan terakhir itu ada, apakah langkah-langkah yang dapat dilakukan tim untuk mengurangi dan meningkatkan kepercayaan responden selama proses wawancara? Yaitu ada beberapa hal yang dapat kita lakukan pada tekniknya. Hindari seperti halnya pertanyaan yang lebih menghakimi atau mengarahkan pada satu hal. Karena di sini tujuan kita adalah menggali cerita, bukan mengonfirmasikan asumsi pribadi kita sendiri. Dan juga setelah data terkumpul, kita analisis sementara, kita akan memberikan member check, yaitu kami akan memberikan interpretasi kepada responden untuk mengonfirmasi apakah yang ini yang dapat kita maksud. Dan kemudian jaminan akhir kita tidak salah menampak maknanya. Kemudian maka kesimpulannya sebagai penutup adalah pertama, kita akan menerapkan wawancara semi struktur sebagai tulang punggung dengan dikombinasikan dengan tatap muka secara daring dan secara fleksibel. Kemudian gunakan triangulasi sumber data antara wawancara dan laporan sebagai strategi utama untuk meningkatkan kredibilitas secara temuan. Kemudian yang ketiga, jalankan keempat langkah etis mulai dari pemilihan informasi concern, teknik wawancara netral, hingga member check untuk memastikan data yang valid dan kaya akan makna. Dan maka dengan strategi inilah bagi saya dapat mengatasi tantangan yang ada, menghasilkan penelitian tidak hanya akurat tapi juga memiliki dampak yang berarti atas perbaikan program pelatihan ke depannya. Dan terima kasih atas presentasi untuk kali ini. Wassalam. Selamat siang.